keberadaan hukum perdata kita saat ini adalah pertama belum memenuhi sebenarnya kebutuhan pencari keadilan itu sendiri. Ini dasar-dasarnya ya. Yang kedua, belum juga memenuhi sebagai dasar hukum perdata. Ya. Dan dalam beberapa hal norma di dalam hukum perdata kita itu sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum perdata saat ini. Ya. Maka itulah diperlukan berbagai pendapat para ahli, akademisi, dan seluruh komponen masyarakat bagaimana memperbaiki sistem hukum perdata atau acara perdata nasional ini kita ke depan. Kan itu yang kita harapkan. Bahkan tentu dengan suatu azas-azas ya, dan sistem hukum perdata. Bahkan nanti bagaimana penyusunnya atau mereformulasikannya sehingga ini bisa menjadi pegangan kita bersama. Ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat sebelum kita sampai apa-apa saja yang nanti berperan dalam penyusunan ini, kita melihat dulu dari kerangka Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada 3 kerangka besar di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pertama ada tugas pokok, fungsi, dan peran notaris. Pak Wira, ya, kan bisa sedikit diperbesar volumenya? Oke. Siap, nuhun. Halo, sudah. Sudah Bu Dewi? Sudah Pak. Sudah ya. Kok belum makan pagi kayaknya saya ini. Ini lagi di Jakarta Bu Dewi karena Kesini dong. Kesini. Habis selesai ini untuk ngajar lagi di Trisakti ini. Wah, mantap. Oke, kita kembalikan ke pokok permasalahan. Jadi dalam regulasi Undang-Undang Jabatan Notaris sekarang ada 3 kerangka besar. Pertama ada tugas pokok, fungsi, dan peran notaris. Yang kedua ada kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab notaris. Yang ketiga kepatuhan notaris. Sekarang kita lihat apa sih yang menjadi tugas pokok seorang notaris itu? Ya, tugas pokok seorang notaris adalah melayani kepentingan masyarakat. Dalam hal apa? Dalam hal tentu berkaitan dengan pembuatan akta. Ya, ini telah digariskan oleh undang-undang. Fungsinya kita lihat dari kedudukannya selaku pejabat umum. Ya, itu berkaitan dengan apa yang telah mereka hasilkan dalam hal pembuatan akta autentik itu sendiri. Kalau peran notaris adalah bagaimana seseorang bisa memberikan suatu advice hukum apabila dia tidak paham suatu konstruksi hukum. Ya. Nah, inilah yang dimatakan salah satu grup WA para MKNC Indonesia. Gampang jadi notaris dan PPAT katanya. Jawabannya hari ini adalah mbahlu, ya nggak? Nah, ini kita patahkan. Bagaimana kita bisa memberikan suatu advice apabila kita tidak paham suatu persoalan hukum? Ya, memberikan suatu konstruksi hukum. Ya, atau suatu persoalan kepada kita. Tentu kita akan menjawab tantangan itu. Ya. Apa yang Anda harus buat? Ya. Dengan salah judul, salah nggak akta itu? Ya, salah. Ya. Pertanyaan kedua kita lontarkan untuk mematahkan WA dulu. Pada saat kapan Anda menomorkan suatu akta? Ya. Tanda tangan hari ini tetapi dinomorkan besok harinya atau lusa. Ini terjadi dalam praktek. Ya, meninggal orang dalam akta itu. Menjadi mayat nggak akta itu? Menjadi mayat akta itu. Ya. Nah, ini yang kita patahkan WA group itu. Ya. Maka itu dia disuruh sekolah 2 tahun dan magang 2 tahun, ya nggak? Perintah Undang-Undang Jabatan Notaris. Oke, saya diberi kesempatan berapa lama ini Bu Dewi? Sampai 10.30 ya Pak. 10.30 ya. Oke, saya perpendek saja ya. Oke. Sekarang kita lihat, ada kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab. Pasal 15 kewenangan. Ya, kewenangan notaris adalah dalam hal pembuatan akta autentik itu sendiri, ya nggak?
Nah, notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan dalam membuat atau autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, atau ketetapan. Baik itu perintah undang-undang atau ya kemauan atau kehendak dari para pihak itu sendiri. Ini yang perlu dipahami ya. Inilah bicara tentang partai akta atau rilas akta di situ. Dan ada kewenangan-kewenangan lainnya, pasal 15 ayat 2 dan ayat 3. Maksudnya cyber notari yang lagi ngetren sekarang di ayat 3. Ya. Ada kewenangan lainnya katanya di pasal 15 ayat 3. Ya. Inilah nanti salah satu sisi nanti kalau memang ada pembahasan lagi tentang ini, tentu. Nah, inilah peluang masuk cyber notari. Tentu dengan catatan harus diregulasi dulu undang-undang jabatan notarisnya. Karena dia dikunci di pasal 1 angka 7. Bahwa akta itu dibuat dan di hadapan ya, pejabat umum. Nah, inilah salah satu pertimbangan nanti akan kita bedah di ending persoalan ini adalah bagaimana kalimat pejabat umum itu yang salah satu nanti sebagai memberikan masukan di naskah rancangan KUH Perdata. Ya. Sekarang kita lihat ada kewajiban di pasal 16 ya. Notaris harus jujur ya, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Ya. Dan harus menjaga kepentingan dari para pihak itu sendiri. Nah, ini yang disampaikan di kewajiban di pasal 16 ya. Dan banyak lagi turunan-turunannya kewajiban-kewajiban itu ya. Ada pemberian jasa cuma-cuma, enggak, dalam hal pembuatan lelang dan pasal 15 ayat 2 huruf F. Bisa membuat akta tanah ya, pasal 15 ayat 2 huruf F. Dan ini masih diperdebatkan. Oke. Sekarang kita pindah ke tanggung jawab. Tanggung jawab notaris. Pasal 65. Notaris pengganti, ya, pejabat notaris sementara bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Kan ini, dia bertanggung jawab atas suatu kelalaian, atas suatu kesalahan, ya nggak? Kekurang mengertian, kekurang ilmuan. Kalau bahasa saya di kelas itu Bu Prof Eva, keoonan membuat atau otentik, keoonan membuat atau otentik. Maka dia dimintai pertanggungjawaban. Enggak. Ya, ada 65A mengatur. Memang administratif. Ya. Etik di situ. Teguran tertulis. Pemberhentian sementara, skorsing. PDH, PDTH, ya enggak, populer kita sambokan, ya enggak? Karena saya lama, hampir 3 periode di Majelis Pengawas Jawa Barat. Jadi hafal benar artinya bentuk-bentuk kesalahan seperti apa yang dilakukan oleh seorang notaris. Nah, artinya walaupun regulasi pasal 65A itu hanya sifatnya administratif atau pelanggaran etik, tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang notaris itu diadukan dalam hal keperdataan. Ya enggak? Dengan dia dilaporkan ke pengadilan. Digugatlah aktanya di situ, diuji kebenarannya. Ini nanti yang salah satu pertimbangan, maka itu saya sampaikan Proto untuk mencari, artinya dalam tengah masyarakat mencari keadilan seperti apa. Dan juga terakhir bisa juga dilaporkan secara pidana dia, 263, 266 KUHP, pemalsuan dokumen. Ya. Maka ini sebagai bentuk azas prinsip kehati-hatian, maka pasal 65 ini warning buat para notaris. Ya. Warning buat para notaris. Nah, inilah kerangka besar ya, karena ini saya persingkat saja, karena waktunya memang saya diberikan waktu sampai setengah 11, 10.30. Nah, maka lanjutannya adalah, ya, jadi artinya dalam kerangka besar tadi yang sampaikan, ada tugas pokok, fungsi, peran notaris, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab seorang notaris, patuhan seorang notaris. Ya, bagaimana seorang notaris ini taat azas, ya, apa yang telah digariskan
ya, dan apa yang menjadi pedoman dalam hal melaksanakan jabatan terbaik yang diatur regulasinya sebagai bagi dirinya Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan perundangan lainnya. Nah, ini yang kalau kita lihat di kerangka besar di regulasi Undang-Undang Jabatan Notaris. Sekarang kita lihat ya berkaitan dengan pembuatan akta otentik. 1868 ya, bahwa keabsahan suatu akta otentik itu ada dua, formil dan material. Formil artinya memang harus atau bersandar dia atau berdasarkan fondasi pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ini formil. Ada awal akta di situ, ya. Ada badan atau batang akta, dan ada akhir akta. Ya nggak? Nah, disinilah awal pertamanya seorang notaris itu diperiksa malpraktek. Ya, judul, nomor, pelaksanaan penandatanganan, ya, kehadiran daripada pihak itu sendiri, dan keterkaitannya adalah tempat dan kewenangan di situ, implementasinya. Jadi ini saling keterkaitan. Kapan pelaksanaan tanda tangan itu? Ya, benar dihadiri. Ini kalau kita lihat kekuatan pembuktian, ini masuk ke pembuktian formal dia. Ya. Jadi artinya tempat tidak menjadi persoalan hukum penandatangan akta itu. Ya. Boleh nggak tanda tangan di rumah sakit? Boleh. Boleh nggak tanda tangan di kafe? Ya, boleh nggak di tempat diskotik? Boleh. Cuma berhenti dulu di joggingnya. Baru setelah itu tanda tangan. Kalau nggak nanti goyang-goyang tanda tangannya. Enggak. Cuman hati-hati tanda tangan di rumah sakit. Pernah ada satu kasus yang saya periksa, tanda tangan di rumah sakit, rupanya otaknya yang sakit. Ya, bukan sakitnya di sini. Ya enggak? Nah, ini harus hati-hati. Jadi minutanya ditempelkan ibu jarinya. Ya, minuta. Padahal sakitnya adalah sakit bahwa dia itu harus di bawah pengampuan. Setelah dia sadar, digugatlah akta itu. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, ini formil. Ya, material tentu berkaitan dengan 1320 BW dia. Ya, harus memenuhi 1320 BW. Bagaimana seorang notaris bisa meletakkan suatu komparan atau suatu komparisi akta di dalam aktanya apabila dia tidak paham rangkanya 1320 BW. Ya. Ada sepakat di situ, ada cakap ayat 1 ayat 2. Ya, ada suatu hal tertentu atau suatu kausa yang halal ayat 3 dan ayat 4. Ayat 1 ayat 2 ini menjadi syarat subjektif. Jika ini yang terlanggar, maka akta itu dapat dibatalkan. Kalau ayat 3 dan 4, syarat objektif. Jika ini yang dilanggar, maka akta itu batal demi hukum. Ya. Dapat dibatalkan ya, sepanjang tidak terjadi gugatan dalam akta itu untuk diuji di suatu pengadilan, di peradilan, maka akta itu tetap sah sepanjang para pihak masih mengakui kesepakatan itu. Beda dengan batal demi hukum, bahwa dianggap belum pernah lahir satu perjanjian tersebut. Enggak. Maka inilah yang terdegradasi dia atau turun dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan, konsekuensinya. Ya. Dan satu kalau kita lihat, sepakat, kesesuaian kehendak dari para pihak. Ya, dan ini pun nggak cukup dengan pernyataan demikian. Tentu dia dibatasi oleh suatu parameter, 1321, 1322, 1323. Apa parameternya di situ? Adalah tidak boleh ada kekilafan, kekeliruan, dan paksaan. Kata 1321. Nah, ini yang harus didasari, yang mendasari nanti pemahaman ini ya. Oke, cakap kita lihat. Cakap ada dua hal, kewenangan dan ketidakwenangan. Kewenangan mengatur dua hal, usia dewasa dan di bawah pengampuan.
Pertanyaannya, berapa usia dewasa? Adalah 18 tahun, tetapi di BW 21 tahun. Mana yang benar? Ya, untuk pada saat sekarang artinya usia dewasa itu adalah 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan Undang-Undang Perkawinan juga mengatur 18 tahun. Ya, dan ada beberapa tambahan regulasi lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah ini menjadi salah satu nanti usulan menjadi perubahan dalam KUH Perdata? Mungkin salah satunya usia dewasa itu ya 18 tahun, karena dalam KUH Perdata yang kita pakai saat sekarang ini adalah usia dewasa itu 21 tahun. Ya. Yang baru. Nah, Ya. baru. Kewenangan dalam hal ketidakmampuan atau tidak berwenangnya seorang itu bertindak ya di bawah pengampuan. Seseorang itu sakit depresi dan lain sebagainya, bahwa dia harus diletakkan di bawah pengampuan. Bagaimana pemenuhan dalam hal ini? Tentu lewat penetapan pengadilan. Ini yang harus dipenuhi. Karena ini menjadi material dia. Bagaimana kita ingin membuat suatu komparisi akta untuk dipaksakan tanda tangan sementara persyaratan materialnya tidak Anda penuhi. Contoh, dalam hal suatu pewarisan, ya, ada istri dan 2 orang anak. Salah satu anak ini di bawah umur. Pertanyaannya, bisa nggak dia mengalihkan haknya? Apabila ya anak di bawah umur itu belum mengurus penetapan pengadilannya. Itu ini yang harus dipenuhi. Sehingga pertanyaan besar kita tadi ya, terjawab sudah. Pada saat kapan Anda menomorkan satu akta? Ya, tentu telah memenuhi syarat formil dan syarat material itu sendiri. Jika tidak, dipaksakan penetapan hari ini dan dinomorkan nanti setelah urusan penetapan ya selesai. Inilah yang menjadi salah satu bantu sandungan dalam rangka peralihan dan pembebanan hak di lewat dunia perbankan yang kita kenal istilahnya cover note. Ya, pertanyaannya, apakah bisa satu lembar kertas ini menjadi pidana? Bisa. Ya, karena janji Anda di situ untuk mengerjakan suatu peralihan dan pembebanan. Bagaimana kalau peralihannya tidak selesai? Ya, peralihan tidak selesai tentu secara tidak langsung pembebanan haknya juga tidak bisa terpasang dong. Ya. Nah, inilah yang harus benar-benar dipahami oleh kita selaku notaris dalam mengimplementasikan keilmuan penotariatan ini. Ya. Berikutnya, ketidakwenangan. Jadi cakap itu 2, kewenangan dan ketidakwenangan. Ketidakwenangan artinya dia sehat, dia mampu bertindak. Ya. Usia dewasa, ya, dia sehat, usia dewasa, tetapi dia tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Apa contohnya? Seorang direksi menjual aset. Kapan dia bisa bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum? Tentu harus mendapat persetujuan dari komisaris. Ya, pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. Apakah cukup dengan itu saja? Belum. Lihat dulu pasal 12 tambahannya. Kalau memang mengatur tentang ada persetujuan dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ya. Ayat 1, ayat 2 inilah yang dikatakan syarat subjektif. Ya. Jika dia dilanggar, maka akta itu dapat dibatalkan. Ya. Ya, ayat 3, ayat 4, satu hal tertentu. Ini berkaitan dengan objek. Ya. Satu hal tertentu, bahwa tindakan hukum itu harus selalu berkaitan. Tidak boleh dia bertentangan dengan suatu undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban. Ini harus dipenuhi. Jika ini dia dilanggar, maka akta itu dapat atau batal demi hukum. Kalau yang di atas dapat dibatalkan, kalau ayat 3, ayat 4 yang terlanggar, maka batal demi hukum tersebut.
Nah, kalau kita lihat di 1868 menjadi salah satu nanti pengusulan-pengusulan seperti itu nanti 1868. Pak Wira, Ya, mohon maaf 2 menit lagi ya. nah 2 menit lagi ya. Asik soalnya kita juga ngedengerinnya takut. Iya, kalau udah ceramah udah susah lagi saya. Asik-asik. Ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang kita sampaikan dalam waktu 2 menit ini tentang pendefinisian pejabat umum itu satu ya, tentang usulan kita. Pendefinisian pejabat umum itu kita minta dipertegas apa sih definisi pejabat umum itu ya. Kita minta usulan pejabat umum itu khusus kepada notaris dan PPAT kalau memang dipertegas. Itu usulan-usulan kita ya. Ya. Nah, nanti akta otentik nanti berkaitan 1868 apakah sesuai definisinya yang lama akta itu dibuat oleh satu pejabat umum ya, dibuat oleh atau di hadapan, apakah nanti bentuk dan sifatnya ya itu dipertegas ya dalam hal katakanlah pendefinisian pejabat umum akta otentik itu sendiri ya. Nah, ini nanti yang kita coba sharing ya, kita lemparkan ke floor bagaimana usulan-usulan ini dalam rangka memperbaiki regulasi dan disusun KUH Perdata Nasional. Ya, ada usulan tentang penanganan disabilitas. Bagaimana kalau orang itu nggak punya jari, nggak punya tangan, nggak punya kaki dan lain sebagainya. Bagaimana memformulasikan ini, ya nggak? Nah, ini menjadi problem. Nah, ini kita minta penguatan lagi di KUH Perdata nanti penyusunan ini ya. Oke, berikutnya ada hukum waris. Kalau kita lihat mewaris terhadap aktiva dan pasiva. Tetapi kalau katakanlah Yang ada ya. aktiva dan warisan wajib menerima pasiva pewaris kan. Tapi jika ahli waris menolak, maka ia tidak diwajibkan untuk melunasi pasiva pewaris. Ini yang kita sandingkan dengan hukum Islam, ya nggak? Tidak mengenal adanya warisan terhadap satu kewajiban. Jika diwariskan hanya aktiva saja, maka aktiva tersebut telah habis, maka terlepas dari tuntutan si kreditornya. Ya. Ada yang keempat, usulan tentang perikatan. Ya. Perikatan hutang. Ya, dan itu lebih cocoknya adalah suatu pengekuan hutang karena itu telah terjadi kan, pengekuan hutang. Jadi hubungan hukum di situ. Jadi bukan perikatan, itu perbedaan antara perikatan. Perikatan adalah peristiwa hukum. Kalau perjanjian adalah suatu hubungan hukum. Maka itu kita klasifikasi dia termasuk pengekuan hutang ya, bukan perikatan hutang. Nah, pembuktian inilah nanti kita coba susun bersama-sama. Pembuktian nanti secara garis besarnya ada leria, ada formil dan material. Enggak, inilah sebagai usaha untuk menyusun dalam rangka mencari keadilan. Pembuktian lahiriah, pembuktian formal, dan pembuktian material. Khususnya nanti dalam hal pembuktian material, sepanjang sejauh mana orang memberikan keterangan itu dengan benar. Maka disitulah kuncinya dia keterkaitan antara para pihak, dan termasuk hakim di pengadilan. Dia mengikat terhadap pembuktian material itu. Jika keterangan itu tidak benar, tentu ini tidak mengikat para hakim. Ini mengklasifikasikan antara akta otentik itu dengan akta di bawah tangan. Hanya mengikat para pihak saja kalau akta di bawah tangan. Ya, tidak terhadap pihak ketiga. Ya, itu juga nanti dalam hal pembuatan SKW, apakah perlu dipertegas ya regulasi tersebut? Ya, dari 131 IS golongan Bumi Putra dibuat oleh yang bersangkutan, pernyataan ahli warisnya diketahui oleh lurah dan camat. Oleh Eropa dan Tionghoa dibuat oleh notaris dengan suatu akta otentik, masing-masing oleh harta peninggalan. Apakah nanti perlu kita sepakati regulasi ini di dalam ketentuan hukum perdata kita yang baru, bahwa kewenangan siapa pembuatan dari SKW ini supaya nanti ujungnya adalah suatu kepastian hukum dan sekaligus memberikan pilihan hukum bagi para pihak sesama ahli waris itu sendiri. Mungkin itu saja. Nanti sampai diskusi kita kembangkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Pak Wira kapan-kapan harus ke sini deh, biar bisa ngopi. Jadi sampai sore. Ya. Terima kasih Pak Wira. Merefresh kita ya, tentang apa sih yang harus kita ingat-ingat lagi.
Dan khususnya terima kasih nih Pak, jadi kita juga tambah semangat dalam berdiskusi ini karena Bapak mengingatkan beberapa hal seperti misalnya notaris itu melayani kebutuhan masyarakat. Nah, bagaimana kita mau melayani kebutuhan masyarakat kalau kita tidak kenal tentang konstruksi hukum? Makanya kita berusaha mengadakan diskusi setiap bulannya untuk mengupscale diri kita dan ya itu tadi terus bebenah bahwa konstruksi hukum itu perlu ya kita upscale dan update gitu. Kemudian kesalahan notaris kata Bapak salah satunya adalah keilmuan yang kurang mumpuni. Ya udahlah kita juga ini sekarang berusaha supaya tidak ada ya jebakan-jebakan yang hanya gara-gara karena kita lalai atau karena kita tidak mampu dalam kurang mampu dalam ilmunya. Ada beberapa hal yang sudah dijadikan pemantik dalam diskusi ini adalah katanya tentang definisi pejabat umum ya kan, definisi pejabat umum tentang akte otentik. Kemudian ada beberapa penyempurnaan yang bisa disarankan ke dalam rancangan undang-undang untuk KUH acara perdata, termasuk di dalamnya perikatan, pembuktian kewenangan pada pembuktian itu sendiri. Nah, di teman-teman ini sendiri Pak Wira ada yang tadi komentar tentang SKW. SKW itu belum seragam, ya kan? Kadang-kadang BPN ini mau, BPN ini tidak mau, seperti itu ya keseragaman. Kemudian izin pengadilan bagi minor, bagi di bawah umur. Katanya ada yang nyeletuk, di Bekasi mintanya pengadilan agama, ya iya masa iya. Nah, hal-hal seperti itu kenapa bisa terjadi? Karena itu tadi belum adanya sesuatu yang sifatnya sosialisasi dan tidak seragam gitu ya Pak ya. Oke, untuk menyambung pembicaraan seru ini sudah hadir bersama kita Prof. Eva. Prof. Eva silahkan. Prof. Eva? Iya. Enggak. Silahkan Bu, kita akan mulai dengan paparan ya Bu, dibantu dari sini. Terima kasih Bu. Mangga, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Dewi, Tenti, dan teman-teman semua yang apresiasi ini ya, tergabung di dalam kolom pencapir. Saya ingat dulu zaman TV zaman dulu atau radio ya ada kolom pencapir. Gitu. Ternyata sekarang muncul lagi ya. Tapi ini keren ya. Kepanjangannya Kelompok Notaris Pembaca, Pendengar, dan Pemikir. Biasa ya. Ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas notaris ya di Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kepercayaannya kepada Pak Wira. Dulu saya sebagai petugas prodi ya Pak, bukan petugas partai ya. Ya, masih ingat sekolah ya. Iya. Apa kabar Pak ya? Baik, alhamdulillah. Dan di sini juga ada beberapa yang saya kenal, ada Else ya. Apa kabar Else, kemana aja menghilang kamu? Ya. Iya. Marahin Bu. Baik, Teh Dewi mungkin bisa dibantu slide-nya? Mangga. Iya. Ya, teman-teman para notaris, kalau saya mencermati judul yang diberikan kepada saya, begitu ya, Teh Dewi ya, kayaknya cukup satu kata itu selesai begitu ya. Tapi saya memahaminya bahwa teman-teman kelompok pencapir ini kepengen tahu nih sebetulnya apa sih yang dirumuskan di dalam RUU Hukum Acara Perdata ya. Jadi Pak Wira, RUU-nya RUU Hukum Acara Perdata, bukan RUU Hukum Perdata. Mengapa? Karena sampai saat ini untuk hukum perdata sendiri, hukum material itu kita sedang menyusun, belum sampai kepada tahap RUU. Ya, tapi untuk hukum acara perdata itu sudah sampai kepada prolegnas ya, prolegnas. Nah, sedikit saya ingin sampaikan bahwa ini ceritanya panjang RUU hukum acara perdata ini ya, sehingga memang hukum formal ini seolah-olah memang tidak perlu pembaharuan ya, karena dengan regulasi yang ada toh berjalan juga penegakan hukum ya. Tetapi nampaknya tidak demikian. Saya bisa berbagi bahwa sebetulnya ini sejak 1980-an ya. Saya sudah bergabung itu tahun 1987.
untuk merumuskan RUU ini ya di UGM waktu itu, kemudian terus berkembang dan tidak ada hasilnya begitu ya. Pada saat itu bersamaan 82 itu dengan hukum acara pidana ya, mungkin teman-teman tahu bahwa untuk KUHP kita pernah hukum acara pidana itu goal di tahun 80-an ya. Nah, tapi untuk acara perdata tidak ya. Kemudian tersandung lagi baru tahun 98 itu muncul lagi, tapi terhenti juga ya karena 98 itu ratusan undang-undang kita buat, tetapi nampaknya memang RUU acara perdata ini dianggap masih relevan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ya. Kemudian baru muncul lagi ini pada tahun 2015 mulai itu terlihat eksistensinya. Mangga silakan slide kedua. Iya. Bisa minta tolong nah ya, baik, terima kasih. Nah, 2015 saya berpikir keras bagaimana supaya orang ini tahu bahwa sudah ada rancangan undang-undang hukum acara perdata. Ya, waktu itu saya menganggap bahwa ini perlu suatu dorongan dari orang banyak. Ya, sehingga saya mendirikan satu asosiasi namanya ADHAPER, Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata, yang tujuannya adalah mengaping dan mengawal RUU ini untuk sampai bisa diundangkan. Itu 2015. Alhamdulillah dengan kegesitan teman-teman yang membantu saya bisa masuk kepada prolegnas ya. Waktu itu belum prioritas ya. Nah, itu masuk pada prolegnas 2015-2019 dengan berbagai setiap tahun kami mengadakan pertemuan ilmiah untuk mendorong ini masuk kepada prolegnas, kemudian kami juga mengundang DPR ya, kementerian. Nah, alhamdulillah 5 tahun pertama masuk di prolegnas. Namun nampaknya tidak bergeming tuh, tetap dalam posisi semula ya, karena saya berpikir mungkin tidak terlalu dianggap penting untuk diperbaharui. Nah, baru 2019 itu mulai menggeliat lagi, waktu itu sebelum COVID ya, masuk kepada prolegnas prioritas. Nah, itu 2019, tapi kemudian COVID lalu terhenti, tapi masuk lagi di 2021 di prioritas, terhenti lagi 22 di prioritas, dan sekarang sudah 2004 masuk kepada carry over ya, carry over sebagai posisi di prolegnas prioritas. Nah, RUU ini sekarang sudah dilakukan rapat panitia antar kementerian. Ya, kami dari asosiasi teman-teman dosen dari seluruh PTN dan PTS di Indonesia, tentunya dosen hukum acara ya. Ini mendorong ini di dalam pembahasan ya. Kemudian pemantapan konsepsi RUU Hukum Acara Perdata. Lalu pada tahun 2021 itu keluar surat presiden yang menghantarkan RUU ini sampai kepada Komisi 3 DPR. Jadi sekarang statusnya sudah di Komisi 3 DPR. Draft lama itu banyak sekali perubahan ya, termasuk dari teman-teman notaris, sehingga draft yang terakhir sekarang sudah masuk di DPR. Kemarin baru saja bulan lalu kami mengadakan rapat koordinasi bersama dengan kementerian untuk bisa mendorong kembali RUU ini bisa segera diundangkan. Silakan slide berikutnya. Ya, silakan slide-nya. Bentar Ibu, sebentar. Ada delay sepertinya. Oh ya. Nah, ini latar belakang. Tentu saja ada, kalau tadi saya katakan bahwa dalam praktek para penegak hukum rasanya biasa-biasa aja tuh. Ya, dengan regulasi yang lama tidak ada kendala ya di dalam penerapan hukumnya. Karena kita paham bahwa di dalam penegakan hukum perdata itu kita memiliki 2 asas yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum. Yaitu asas bahwa hakim tidak boleh menolak dan asas hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Nah, itu. Tetapi tentu saja latar belakang filosofi, sosiologis, historis, yuridis itu mendorong kita para akademisi, para praktisi untuk tetap
memperjuangkan segera diperolehnya atau dimilikinya Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional. Kenapa? Karena memang secara filosofis dikhawatirkan tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, jadi pembaharuan substansi itu sangat penting ya, perlu dilakukan karena harapannya dengan berbagai perkembangan masyarakat, kalau regulasinya masih bentukan Belanda yang 300 tahun lebih yang lalu, nah itu diharapkan itu dalam implementasinya tidak memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana diharapkan. Itu landasan filosofisnya. Landasan sosiologis ini tentu saja pengaruh dari era globalisasi ya. Bapak Ibu paham bahwa sekarang sudah terjadi perubahan cara berhukum dalam era globalisasi dan era virtual ini, sehingga perlu penyesuaian secara sosiologis regulasi-regulasi, terutama regulasi yang terkait dengan prosedur beracara atau proses ke pengadilan. Secara historis yuridis itu tentu saja kita tidak hanya kita paham bahwa hukum acara perdata ini sifatnya pluralisme, ya, tidak hanya termuat di dalam HIR, ya, tetapi juga banyak sekali regulasi-regulasi baik undang-undang maupun peraturan-peraturan teknis yang mengatur tentang hukum acara perdata. Nah, secara historis yuridis ini tidak memberikan kepastian hukum, ya, sifat atau karakter pluralisme ini, sehingga diyakini bahwa perlu adanya satu regulasi nasional tentang acara perdata. Mangga, silakan. Ini sasarannya apa? Sasarannya yang pertama adalah kodifikasi hukum acara perdata yang bersifat unifikasi. Jadi inginnya kita sifatnya kodifikasi dan unifikasi. Ya, mengapa unifikasi? Karena tadi untuk menjadikan tidak lagi pluralisme, ya, tetapi kita punya satu pengaturan tentang hukum acara perdata, ya, yang berlaku untuk semua orang, ya, untuk semua masyarakat Indonesia yang sifatnya dikodifikasikan. Nah, ini harapannya akan memberikan kepastian hukum, ya. Kemudian arah sasarannya kemana? Tentu saja akan menambah norma, ya. Jadi ada penambahan norma-norma atau atau juga mempertegas kembali pengaturan yang sudah ada. Karena kalau nanti Bapak Ibu lihat RUU itu adalah sebagian besar memang kita mengadopsi HIR atau RBH yang sudah ada. Namun ada juga norma-norma baru yang dianggap perlu dimasukkan sesuai dengan perkembangan. Nah, jadi harapannya setelah nanti RUU acara perdata ini diberlakukan, ya, jadi tidak akan lagi terbit pengaturan-pengaturan di luar Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang memuat substansi. Tapi bukan teknis ya, substansi ya. Kalau yang teknis itu tentu saja kita memiliki Perma sebagai jembatan untuk mengisi kekosongan di dalam implementasinya. Seperti misalnya hal-hal teknis itu, misalnya hal-hal yang terkait dengan media elektronik, ya, media elektronik, bahwa kita sudah mengenal adanya litigasi atau peradilan secara elektronik itu dianggap dalam ranah teknis, jadi tidak kita normakan secara implisit, ya, tegas-tegas di dalam RUU ini. Jangkauannya apa? Tentu saja para aparat keadilan, ya, hakim, ketua pengadilan, panitera, dan juga termasuk notaris sebagai sasarannya. Enggak, silakan berikutnya. Slide berikut. Nah, ini adalah tujuan diajukannya atau disusunnya RUU. Yang pertama tentu tadi untuk aktualisasi, ya, aktualisasi. Jadi dengan memperbaharui hukum acara perdata yang sekarang berlaku, yang existing ini, yang kita rasakan sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sudah orang bilang sudah ketinggalan zaman, ya, tidak dapat menampung berbagai perkembangan, maka perlu adanya aktualisasi. Ini tujuannya untuk aktualisasi. Yang kedua untuk kodifikasi, ya, kodifikasi ini tapi
nampaknya penyusun RU ini membuat kodifikasi yang terbuka tapi terbatas, ya, yaitu dengan mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur beracara, ya. Itu karakter kodifikasinya. Yang ketiga adalah mengharmonisasi, melakukan sinkronisasi terhadap asas-asas yang berlaku dalam beracara perdata, juga norma-norma, ya, atau kaidah-kaidah hukum acara perdata yang selama ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan, baik undang-undang maupun perma atau sema. Nah, itu akan diharmonisasikan sehingga nanti akan terdapat satu aturan yang sifatnya kodifikasi dan unifikasi terkait dengan hukum acara perdata. Itu sekilas tentang latar belakang atau mengapa kita menyusun hukum acara perdata. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan bahwa di dalam RUU ini ada 353 pasal. Nah, ini tidak saja kita mengadopsi dari HIR atau RBH, tetapi juga kita mengambil hal-hal yang diatur di dalam Perma untuk menjadi muatan undang-undang ini. Ya, sehingga ada 14 bab dan 353 pasal. Saya ingin tunjukkan yang babnya saja, di mana bab pertama itu menunjukkan mengatur tentang adanya tuntutan hak, ya, gugatan, permohonan, pendaftaran sidang dan pemanggilan itu ada di bab 1, kemudian bab 2 pemberian kuasa khusus, ya. Lalu bab 3 kewenangan mengadili, ini baik relatif maupun absolut. Kemudian pengunduran diri dan hak ingkar, ini ada di bab 4, lalu penjaminan hak, ya. Lalu pemeriksaan di persidangan, dan yang ketujuh adalah pembuktian. Pembuktian ini sangat terkait dengan peran notaris tentu saja, ya, di dalam proses berperkara. Yang bab ke-8 itu putusan dan bab ke-9 upaya hukum. Ini adalah hal-hal yang memang kita banyak sekali mengadopsi dari HIR dan RBH, ya, terkait dengan hal-hal yang menjadi konten dari RUU ini. Silakan selanjutnya. Ya, di bab 11 ini ada acara khusus. Nah, ini di sini banyak yang baru, Bapak Ibu, ya. Ada prorogasi. Prorogasi itu sebetulnya dalam HIR itu tidak ada pengaturannya, tapi itu adanya dalam RV, dan itu tidak kita kenal di dalam praktek pengadilan kita. Tetapi sekarang ini prorogasi itu dimasukkan sebagai bagian dari hukum acara, ya. Prorogasi adalah pemeriksaan perkara secara lompat. Jadi perkara itu langsung diperiksa di tingkat pengadilan tinggi, ya, tidak melalui pengadilan tingkat pertama. Lalu ada berperkara secara cuma-cuma, ya, lalu ada pendengaran saksi sementara. Nah, ini hal yang baru, pendengaran saksi sementara. Kita biasanya mengenal ada kesaksian, tapi sekarang ada pendengaran saksi sementara. Dan ini banyak sekali perdebatan, ya, di dalam masyarakat di dalam menggodok RUU ini. Lalu ada penyegelan terhadap harta peninggalan, perlawanan terhadap pengangkatan segel dan sebagainya. Ini menjadi hal-hal yang memang diatur baru di dalam sebagian baru di dalam RUU Hukum Acara Perdata ini. Nah, yang ke-12 adalah acara khusus, ya. Acara khusus berkaitan dengan pengampuan dan kuasa bagi orang yang meninggalkan alamat. Nah, ini mungkin nanti bisa dilihat apa yang dimaksud di sini, karena memang ada kalimat-kalimat yang sebagai headline dari subbab itu kita harus melihat untuk memahami, kita harus melihat masuk kepada kontennya. Lalu yang ke-13 adalah pengaturan menurut penyelesaian terhadap pengaturan tindakan hukum yang berdasarkan HIR RBE. Ini adalah hal-hal yang memang terkait dengan hal-hal yang di dalam RBH HIR itu masih kita bisa adopsi. Itu sebagai gambaran terkait dengan isi dari RUU Hukum Acara Perdata. Nah, ini adalah norma baru. Norma baru ini memang ada hal-hal yang sama sekali tidak ada di dalam HIR
tetapi ada juga yang ada tapi lalu diperbaiki rumusannya. Ya, misalnya pemanggilan sidang itu ada di dalam HIR ya. Tetapi ada beberapa perbaikan terkait dengan bagaimana apabila pihaknya tidak ada di tempat ya, lalu bagaimana apabila alamatnya tidak diketahui ya. Kita pahami bahwa kalau kita menganut regulasi yang lama HIR dan LPH itu terdapat perbedaan pengaturan antara pemanggilan di Jawa dan Madura dengan di luar Jawa dan Madura. Tetapi di dalam undang-undang ini tentu saja karena tadi sifatnya unifikasi ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengarkah suara saya? Ya, sangat jelas, Prof. Sangat jelas. Ya. Karena saya membaca chatting katanya tidak terdengar ya. Terima kasih kalau sangat jelas ya. Nah ini di dalam RUU Hukum Acara Perdata ini pemanggilan tentu sifatnya sama ya untuk semua warga negara Indonesia. Lalu yang kedua pembuktian. Pembuktian itu adalah hal yang sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam HIR. Namun ada hal yang baru di dalam pembuktian ini terkait dengan jenis alat bukti dan ada hal-hal lain yang memang tidak biasa kita atur tetapi di dalam RUU ini menjadi diatur ya, misalnya saja bahwa para pihak bisa menjadi saksi. Nah, itu adalah kita adopsi dari hukum acara perdata Belanda ya. Asalnya kita tidak mengenal, sekarang kita menjadi mengenal, atau kesaksian sementara misalnya ya. Nah, ini adalah hal yang baru. Lalu mengenai peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali di dalam regulasi yang lama itu ada 6 alasan untuk bisa mengajukan peninjauan kembali. Nah, tetapi di dalam RUU itu hanya ada 1 alasan yaitu novum. Ini juga menjadi perdebatan ya karena bisa saja bukan karena novum ya, lalu orang mau mengajukan PK. Nah, tapi di dalam rumusannya itu adalah untuk bisa mengajukan PK itu alasannya hanya novum. Ini prorogasi juga hal yang baru tadi saya sudah jelaskan, pendengaran saksi sementara ya, kemudian penyegelan terhadap harta bersama, lalu perlawanan terhadap pengangkatan segel. Ini hal-hal yang norma baru. Next slide, ini masih yang baru ya, beberapa hal terkait dengan pemisahan data bersama dan sebagainya. Saya rasa ini mungkin nanti bisa dilihat saja, kita skip saja untuk tidak memperpanjang waktu. Ya, silakan. Slide berikutnya. Nah, ini yang mungkin teman-teman notaris juga ingin tahu ya, bagaimana sih eksistensi notaris di dalam RUU HAPER itu. Ya, tadi sudah disinggung banyak dan secara detail oleh Pak Wira ya, dan saya menyimak dengan cermat ya bahwa memang notaris itu terkait dengan kegiatan pembuktian ya, karena berkaitan dengan alat bukti dan sebagainya. Jadi ada 10 pasal yang langsung menyebutkan bagaimana eksistensi notaris di dalam RUU Acara Perdata ini ya. 103 ini memang tidak ada itu menyebutkan notaris, tetapi bisa dipastikan bahwa kalau alat bukti itu yang diatur di dalam RUU Hukum Acara Perdata yang baru itu menempatkan surat sebagai alat bukti yang utama, yang nomor 1 sama dengan HIR, maka sudah jelas di sini terlihat jelas bagaimana peran notaris di dalam mempersiapkan bukti surat tersebut ya. Kemudian di pasal 18 itu sudah dijelaskan juga bahwa surat itu merupakan segala sesuatu yang berisi tulisan yang ditandatangani atau dibukui cap jari. Nah, terkait dengan tulisan yang ditandatangani atau dibukui cap jari itu juga mengkaitkan dengan peran dan fungsi notaris ya, untuk misalnya saja mengesahkan ya atau mendaftarkan surat-surat yang ditandatangani ya, bukan surat akta notaris yang merupakan tugas lainnya dari notaris. Ini terkait dengan peran dan fungsi notaris.
Lalu 109 ini mengatakan bahwa akta merupakan surat yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari yang dibuat dengan tujuan untuk membuktikan terjadi suatu peristiwa atau perbuatan. Ada satu mekanisme ya untuk mempersamakan antara tanda tangan dengan cap jari. Nah, ini tentu saja juga berkaitan dengan notaris ya. Bagaimana supaya cap jari itu bisa diakui sama dengan tanda tangan. Nah, pada pasal 110 ya, ini berkaitan dengan tugas fungsi utama notaris, yaitu membuat akta otentik ya. Kita tahu bahwa akta itu terdiri pada akta otentik dan akta di bawah tangan, itu tertera jelas di dalam pasal 110 ayat 1 RUU ya. Kemudian apa itu akta otentik? Itu merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Tentu saja dalam ini adalah notaris yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Walaupun kita paham bahwa sesungguhnya akta otentik itu tidak hanya akta otentik produk dari notaris ya, banyak akta-akta otentik lainnya. Tapi dalam kesempatan ini fokus kita adalah akta otentik dalam hal akta yang dibuat oleh notaris. Lalu yang ayat 3 adalah akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak oleh atau tidak di hadapan pejabat umum. Ini saya rasa juga terkait dengan peran fungsi notaris. Dalam 111 ini ada akta otentik memberikan pembuktian yang bersifat memaksa terhadap setiap orang tentang apa yang disaksikan dan diperbuat oleh pejabat umum dalam lingkup kewenangannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wira ya secara detail tentang hal ini. Demikian. Oh ya, ini masih ada 115. Nah, 115 ini memang secara jelas disitu dikatakan bahwa sebentar. Ayat 1 ya, bahwa akta di bawah tangan dapat dibubuhi cap jari. Oke. Sebagai pengganti tanda tangan. Nah, ini juga adalah terkaitnya nanti dengan peran dan fungsi notaris. Lalu akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diperkuat dengan keterangan dari notaris atau pejabat umum lain yang berwenang, tentunya terkait juga dengan bentuk atau jenis akta otentiknya, dan pejabat umum tersebut atau notaris itu menyatakan bahwa orang yang membubuhkan cap jari tersebut dikenal atau diperkenalkan oleh dua orang yang dikenalnya atau dikenal oleh pejabat umum tadi. Isi akta tersebut sebelum dibubuhi cap jari telah diterangkan dengan jelas dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan cap jari tersebut. Ini ada suatu proses bagaimana membuat cap jari itu mempunyai kekuatan yang sama dengan proses tanda tangan, dan bagaimana peran notaris di dalam hal ini. Nah, bunyi pasal 115 ayat 2 ini yang tadi suatu proses ini juga berlaku untuk memperkuat tanda tangan dalam akta di bawah tangan ya, karena tadi ada salah satu fungsi notaris adalah memperkuat tanda tangan dari akta yang di bawah tangan, itu pun jika para pihak menghendaki. Nah, berkaitan pasal 117 berkaitan dengan tanggal yang dicantumkan dalam akta di bawah tangan sebagai keterangan waktu dibuatnya akta. Nah, ini tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga kecuali dikuatkan oleh notaris atau pejabat umum lain. Nah, Bapak Ibu, inilah pasal-pasal yang menurut saya ada 10 pasal berkaitan dengan peran dan fungsi notaris. Silakan slide berikutnya. Nah, ini adalah saya ingin sedikit mengulas kembali ya bagaimana kedua peraturan ini ya, yang lama HIR RBH dan RU Hukum Acara Perdata mengatur tentang alat bukti ini ya. Di dalam 164 HIR kita bisa melihat ada surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah ya, dan juga ada 153 ada penasihat setempat dan 154 keterangan ahli. Nah, di dalam RUU juga demikian ya, kita juga mengatur surat ditempatkan sebagai bukti yang pertama dan utama
lalu disusul dengan kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah. Nah, hanya di dalam RUU itu pemeriksaan setempat dimasukkan di dalam satu pasal. Jadi kalau di dalam HIR kita mengenal hanya ada 5 alat bukti yang bisa digunakan secara bergradasi atau secara sistematis, secara berurutan ya. Tetapi di dalam RUU itu ada 8 alat bukti ya, 7 alat bukti karena memasukkan pemeriksaan setempat dan keterangan ahli ya, dan ditambah dengan alat bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, inilah yang saya katakan tadi, ada satu pembaruan di dalam pengaturan tentang pembuktian, bahwa tadinya pemeriksaan setempat dan HIR tidak secara tegas-tegas dikatakan sebagai alat bukti ya, yang termasuk di dalam konten 164 HIR. Namun dalam praktek pemeriksaan setempat dan keterangan ahli adalah termasuk alat bukti didasarkan kepada jurisprudensi. Nah, oleh karena itu di dalam hukum acara perdata yang baru RUU, kami menempatkan ketujuh alat bukti ini sebagai alat bukti yang dinormakan dalam satu pasal. Ada karakter terbukanya, semi terbuka yang nomor 8. Mengapa? Ini untuk mewadahi adanya alat-alat bukti lain yang tidak diatur di dalam RUU ini dan di dalam hukum acara perdata. Mengapa? Karena sistem pembuktian yang berlaku dalam sistem hukum acara perdata kita bahwa hakim itu tidak boleh memutus selain didasarkan kepada alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang ini. Nah, hukum acara perdata maksudnya. Nah, jadi kalau nanti ke depan ada alat bukti elektronik, yaitu tidak ada pengaturannya. Ya, tapi kalau kita cantumkan di sini alat bukti elektronik, itu akan menjadi rigid. Ya, karena besar kemungkinan ke depan mungkin lebih canggih lagi dari bukti elektronik yang kita bisa jadikan alat bukti. Oleh karena itu, ini dirumuskan di nomor 8, yaitu ditambah alat bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang, termasuk di dalamnya alat bukti elektronik dan perkembangan-perkembangan lainnya. Nah, dari kedua rumusan pasal ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa surat itu tetap menempati bukti yang utama dan pertama. Kekuatan buktinya kuat dan mengikat, ya, di mana kita tuh surat itu ada yang akta biasa, akta di bawah tangan, dan akta otentik. Jadi artinya bahwa peran notaris itu tetap kuat dan berperan di dalam proses pembuktian, baik itu di dalam HIR juga di dalam RUU Hukum Acara Perdata. Silakan slide berikutnya. Nah, ini ya. Nah, mengapa saya katakan kuat ya? Karena notaris itu menjadi penjaga gawang yang harus menjaga otentisitas atau keaslian kebenaran akta yang dibuatnya. Tadi sudah diuraikan ya oleh Pak Wira ya, bagaimana yang harus dilakukan seorang notaris. Tapi saya dari sudut pandang hukum acara, ini notaris itu berperan ya berdasarkan RUU Hukum Acara Perdata untuk menjaga autentisitas akta yang dibuatnya. Kenapa? Karena memang kewenangan utama notaris adalah membuat akta otentik. Ya. Nah, ini kita bisa lihat pasal 1 UJN ya. Mohon koreksi kalau saya keliru. Dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ya, itu ya. Nah, jadi jangan diragukan lagi ya, bagaimana peran notaris itu sama ya, sangat kuat untuk mempersiapkan alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dalam proses di persidangan. Silakan slide berikutnya. Nah, ini adalah akta notaris. Saya sedikit mengulang ya apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Wira, bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UJN. Apa itu akta otentik? Akta yang dibuat oleh atau partai akta atau di hadapan akta pejabat yang berwenang. Saya tidak akan jelaskan itu karena Bapak Ibu sudah paham tentang hal ini ya. Juga sama halnya kita memahami bahwa pejabat yang berwenang adalah antara lain adalah notaris. Silakan slide berikutnya.
Nah, ini kekuatan bukti tadi sudah disinggung secara jelas dan luas oleh Pak Wira. Saya sedikit saja mengulangi bahwa akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum dalam hal notaris itu dia betul memiliki 3 kekuatan pembuktian, baik itu kekuatan bukti lahir, formil maupun material. Secara sederhana, apa kekuatan bukti lahir adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahiriah dari akta tersebut. Apa yang tampak pada bentuk lahirnya, itu adalah kekuatan bukti yang lahir. Kekuatan bukti formil adalah kekuatan yang diberikan kepastian, maaf, masih slide yang tadi ya, memberikan kepastian tentang peristiwa atau apa yang termuat di dalam bagaimana akta itu dibuat ya, Bapak pada pihak menyatakan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Jadi itu formil. Kalau akta ACP tentu itu adalah dibuat oleh notaris ya. Sedangkan kekuatan pembuktian materi adalah kepastian tentang kebenaran materi suatu akta. Ya, tadi ada kebenaran subjektif, objektif begitu ya. Nah, ini terkait dengan hal itu. Silakan slide berikutnya. Iya. Nah, ini sedikit mengulang kembali penegasan. Oh ya, ini tugas lainnya notaris ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham ini ya. Selain membuat akta juga ada tugas legalisasi, watermarking, legalisir. Ini juga ada termuat tercantum di dalam RUU Hukum Acara Perdata. Next slide. Nah, ini pengulangan saja ya. Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa ada hal-hal yang secara tegas dikatakan bagaimana notaris itu berperan di dalam RUU Hukum Acara Perdata. Ya, berikutnya. Nah, sebagai kesimpulan ya, mudah-mudahan saya sedikit saja mengambil waktu ya, Teh Dewi ya. Nah, kesimpulannya adalah peran notaris dalam RUU Hukum Acara Perdata berkaitan dengan pembuktian tentu saja ya, pembuktian. Mengingat alat bukti surat tadi sudah kita lihat itu sebagai bukti yang pertama dan utama itu menjadi kewenangan notaris, karena memang tugas utama notaris adalah membuat akta otentik sebagai bukti surat yang memiliki kekuatan mengikat. Tugas lainnya adalah watermarking, di antara lainnya legalisasi, legalisir ya. Dan ini juga semua berkaitan dengan bukti surat ya. Jadi tidak hanya saja akta otentik, tapi akta di bawah tangan itu juga melibatkan notaris ya untuk dijadikan sebagai alat bukti surat yang punya kedudukan setingkat lebih kekuatannya ketimbang surat di bawah tangan. Misalnya kalau surat di bawah tangan itu lalu dilegalisir oleh notaris itu akan berbeda posisi hukumnya. Lalu notaris itu yang paling penting bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus mendasarkan pada prinsip kehati-hatian dan prinsip taat asas atau taat aturan ya. Nah, yang terakhir bahwa peran fungsi notaris dalam pembuktian perdata memang sudah dinormakan secara tegas di dalam RUU Hukum Acara Perdata tercermin dalam pasal 103 sampai dengan 121. Maka slide berikut. Ya, nampaknya sudah selesai apa yang saya sampaikan. Sedikit saja ini bukan hal yang baru ya. Teman-teman Bapak Ibu notaris sudah memahaminya, tapi setidaknya ini bisa menjadikan bahan kita untuk diskusi. Mangga, terima kasih Teh Dewi dan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eva, paparannya sangat mencerahkan. Prof, ada beberapa mungkin ya di dalam kolom chat nanti akan saya pilih ya untuk pertanyaan. Nah, sebelumnya mungkin saya sedikit mengambil beberapa poin ya, bahwa perlu penyesuaian regulasi tentang
terutama yang berhubungan dengan acara di peradilan baik secara filosofi, sosiologis, dan historis yuridis. Yang paling membuat kita senang adalah tadi kalimat adanya pluralisme. Memang ya tadi beberapa teman bilang di Bekasi begitu, caranya begini begitu. Pluralisme tidak menjamin kepastian hukum. Setuju sekali, oleh karenanya diperlukan kodifikasi dan unifikasi. Kemudian berkenaan dengan berkenaan dengan notaris dan sebagai pejabat umum sepertinya memang tidak disebutkan secara jelas, tetapi kami juga sepertinya memahami karena menurut Prof tidak hanya notaris sebagai pejabat umum, tetapi ada pihak-pihak lain yang memang menurut undang-undang dan peraturan disebut juga sebagai pejabat umum ya Prof ya. Nah dari beberapa pasal 103 sampai 100 berapa tadi 20 ya, berkenaan dengan surat yang tentunya berhubungan dengan pekerjaan kita sebagai notaris, tapi saya cuma mengambil satu saja di 117 berkenaan dengan tanggal yang dicantumkan di dalam akte di bawah tangan sebagai keterangan waktu dibuatnya akte tersebut para pihak tidak mempunyai kekuatan bukti kepada pihak ketiga kecuali dikuatkan oleh notaris atau pejabat umum lainnya. Nah, itu kata notaris mungkin berhubungan dengan legalisasi, ya, Prof, warmarking, sehingga akhirnya akte-akte di bawah tangan itu mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga. Itu mungkin yang bisa kita tarik untuk pembahasan pada tanya jawab. Ada beberapa yang sudah saya share juga ke Prof ya dan ke Pak Wira. Pak Wira masih ada dong? Masih. Pak Wira, ini ada pertanyaan nih dari Gia. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 16 ayat 1 huruf E menyatakan bahwa akte notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya. Alasan untuk menolak tersebut salah satunya adalah apabila hal tersebut bertentangan dengan undang-undang. Apakah notaris dapat dikenakan sanksi jika dalam pembuatan akta secara materi atau bertentangan dengan undang-undang, tetapi notaris tidak menolak membuat akte, tetapi alih-alih tetap membuat akte tersebut? Jika iya, sanksi apa yang diberikan? Apakah hal tersebut diatur dalam UJN? Sehingga apakah suatu kewajiban notaris yang menolak membuat akta apabila isi dalam akta bertentangan dengan aturan dan norma kesusilaan? Wah, itu mah sebenarnya kita sudah paham ya Pak, cuma mungkin perlu dijawab secara tegas lagi oleh Pak Wira. Nah, satu lagi untuk Ibu Eva, ini sebetulnya pertanyaannya satu, tapi kayaknya buat semua topik nih. Izin bertanya, saya Franky dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Mau bertanya, apakah peran notaris dalam RUU KUH Perdata sudah sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat? Ya, itu sebetulnya topik kita hari ini ya, Prof ya. Nah, sekedar juga menambahkan kepada Pak Wira dan Prof Eva bahwa memang kelompok pencapir ini kelompok diskusi untuk notaris, pendengar, pembaca, dan pemikir. Tetapi alhamdulillah dalam perkembangannya, Prof, Pak Dr. Wira, ini audiensnya udah kemana-mana. Ada akademisi, ada lawyer, ya, ada mahasiswa, dan masyarakat yang memang ingin mengetahui perkembangan seputar hukum dan kenotariatan. Jadi mangga Pak Wira terlebih dahulu ya dengan pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Dengan pertanyaan, ya, apakah boleh kita menolak terhadap suatu pembuatan akta? Ya enggak? Kembali lagi artinya, ya, untuk memenuhi keabsahan daripada suatu akta autentik ini harus mengandung dua hal dia, formil dan material. Ya enggak? Yang kita sampaikan tadi. Formil berkaitan dengan legal standing pasal 38 UJN. Ya. Material berkaitan dengan 13 pemenuhannya 1320 BW. Ya, maka itu pertanyaannya gampang dipatahkan. Boleh nggak menolak? Ya pasti dong menolak. Kalau keabsahan itu tidak terpenuhi dia. Ya, baik formil dan material. Ya nggak? Pertanyaan turunannya berikutnya, ada sanksi nggak? Ya, enggak dong. Karena keabsahannya tidak bisa dapat dibuktikan, berbahaya bagi malah
malah malpraktek bagi notaris itu sendiri jadinya. Ya nggak? Kalau itu diturutin. Ya, tetapi dalam praktek terjadi nggak? Kata Bu Dewi. TST lah itu jawabannya, ya nggak Bu Dewi? Para notaris itu bisa ketawa itu jawabannya, ya nggak? Jadi loh, ini yang saya periksa di majelis pengawas, ya nggak? Karena sekarang udah jadi mantan, Bu. Paling Saya itu yang penting. sengaja Ya. saya raise pertanyaan ini karena tadi saya kan bilang bahwa di sini ada masyarakat, ada mahasiswa, ya udah ada yang bertanya jawab aja deh supaya mengingatkan kembali. Karena ada pertanyaan selanjutnya dari pihak yang sama itu bahwa gimana kalau ternyata kita lakukan? Ya tadi Bapak sudah menjawab, itu mencari perkara aja ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ke Bu Eva dulu ya, Prof Eva, mangga. Iya, mangga, nuhun Teh Dewi. Ya, tadi pertanyaannya apakah RUU ini sudah sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, begitu ya? Perkembangan kebutuhan hukum masyarakat ya. Kalau menurut penyusun itu kami sudah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Tapi harus diingat, hukum acara ini sifatnya adalah rigid ya. Hukum acara kan hukum yang mengatur tentang tata cara berperkara ke pengadilan. Jadi bagaimana proses prosedur beracara ke pengadilan? Tidak bicara tentang teknis. Ya, jadi norma-norma saja yang kita atur dalam undang ini, tapi nanti teknisnya itu yang nanti mengikuti perkembangan. Misalnya begini, banyak pertanyaan, mengapa litigasi dan ICOT itu tidak dimasukkan secara implisit, secara letterlock di dalam normanya. Nah, pandangan kami itu adalah termasuk konten dari peraturan pelaksana atau perma. Ya, kalau bahwa persidangan itu bisa dilakukan secara elektronik. Nah, itu kan bukan norma. Itu kan teknis. Nah, yang kami atur apa? Bahwa ada loh persidangan yang dilakukan secara singkat. Persidangan dilakukan secara cepat begitu. Seperti apa? Begini, ini ada ini normakan. Nanti bagaimana melaksanakannya? Secara singkat itu bisa dilaksanakan dengan secara online, mengacunya kepada perma begitu. Jadi harapannya memang dengan berbagai penambahan norma baru, ya itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Tetapi harus didampingi dengan tadi teknis ya, regulasi-regulasi yang bisa mendukung ya. Misalnya kalau kita tadi saya katakan, saya sih inginnya dicantumkan tuh di dalam pasal 199 tadi tentang alat bukti. Misalnya surat, saksi, keterangan, sumpah dan sebagainya, terus ada alat bukti elektronik begitu ya. Tapi kalau itu dinormakan itu akan terkunci. Ya, karena ke depan nanti mungkin saja ada alat bukti lain yang baru yang ditemukan. Sehingga kita merumuskannya alat bukti lainnya yang ditentukan undang-undang. Karena mungkin saja sudah diatur dalam hukum material, tetapi dalam hukum acara belum, itu bisa diatur. Ini untuk mengakomodir surat dan dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Dia dimasukkan sebagai alat bukti, tapi kita tidak bisa masukkan secara letterlock itu. Jadi dalam pemahaman kami sebagai penyusun ini diharapkan sudah bisa mengakomodir dengan adanya prorogasi, peradilan cepat, ya peradilan singkat, itu sudah bisa mengakomodir hal-hal teknis. Perkembangan zaman digital, virtual itu menjadi hal yang teknis yang bisa didukung oleh perma. Begitu Teh Dewi dan teman-teman. Nuhun Prof, berarti memang selain mengkodifikasi dan mengunifikasikan juga mengakomodir perubahan zaman ya. Jangan sampai perlu bikin lagi mungkin gitu ya. Betul, Jadi kayak harus. ada sesuatu selak ya yang bisa dimasukkan ke dalam satu itulah. Betul. Jadi tidak harus mengulang gitu ya Prof ya. Ada pertanyaan ini. Teh Dewi sedikit tambahkan ya. Kan perkembangannya sekarang itu adalah kita terjadi perubahan cara berhukum ya. Orang ke arah perilaku virtual gitu ya. Nah, hal itu kan tidak bisa kita masukkan secara letterlock, tapi itu adalah harus dalam bentuk peraturan pelaksana begitu. Ya, emang enggak? Ya.
Nah, ini ada satu pertanyaan sebaiknya dijawab dan Ibu. Pasal 66 UUJN dari Bang Zulkifli Harahap ya. Pasal 66 UUJN menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atau MKNW berwenang memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Tapi pada kenyataannya, hakim pengadilan negeri tidak pernah meminta persetujuan dari MKNW, dan jika notaris tidak hadir, dianggap tidak mempergunakan haknya. Pertanyaannya, apakah hakim dalam beracara di pengadilan tidak terikat pada ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pemanggilan seseorang di pengadilan? Karena Pak Wira itu MPW apa MPD sih Pak? Saya bilang, saya emang enggak, Pak Wira dulu terlebih dahulu. Oke, ini bagus pertanyaan Pak Zul ya, Bang Zul ya, ini sohib saya ini. Pasal 66 itu memang penafsirannya kalau saya menangkap ada yang tersirat juga di situ ya. Kalau kita lihat proses peradilannya di situ, satu sisi ya ada yang menilai itu untuk perkara pidana. Ya enggak? Maka dia perlu izin Majelis Kehormatan di situ ya. Nah, pertanyaannya muncul, kalau ini perkara perdata, apakah pasal 66 ini melekat juga kepada hakim? Ya enggak? Nah, maka itu kita dorong, Prof, bisa nggak digeser ke sana sedikit, ya enggak? Pas enggak? Nah, kalau untuk perkara pidana itu izin MKN mutlak. Tetapi kalau katakan untuk perkara perdata, pasal ini belum implementasinya belum lahir, belum lahir. Belum ada sama sekali prakteknya dari izin dari pengadilan. Nah, ini yang sedikit mengganggu kita pasal 66 ini ya. Nah, sekarang implementasinya apakah dari ini apakah nanti kalau memang tidak ditumpangi di KUH HPR ini, ya artinya perlu regulasi penguatan juga di dalam permen untuk mungkin Bu Dewi ya. Ya, apakah selama ini, apakah apabila panggilan, pertanyaannya apa tadi? Pada kenyataannya hakim pengadilan negeri tidak pernah meminta persetujuan dari MKNW, dan jika notaris tidak hadir dianggap tidak mempergunakan haknya. Pertanyaannya adalah apakah hakim dalam beracara di pengadilan tidak terikat pada ketentuan perundang-undangan yang lain? Baik, saya ya, Teh Dewi ya. Karena tadi agak terputus-putus ya. Baik, hakim itu di dalam proses berperkara ke pengadilan, dia terikat dengan hukum formal, hukum acara. Dia menerapkan hukum material, ya, tapi terikat dengan hukum acara. Nah, kalau tadi hukum materialnya mengatakan bahwa atas persetujuan MPD, begitu ya, kira-kira Pak Wira ya? Ya. Nah, itu mengapa Majelis pengawas wilayah. Pengawas MKN. wilayah, oke ya. Kalau pasal 66 untuk MKN organnya, Majelis Kehormatan Notaris. Oke, jadi hakim harus atas persetujuan untuk memanggil notaris, begitu ya. Nah, itu kan hukum materinya seperti itu. Kembali kepada tadi Pak Wira, kalau pidana itu kan karakternya memaksa ya. Karena pidana memaksa bagi semua orang. Tapi kalau pidana itu tuh mengatur bagi semua orang, itu juga berlaku untuk hakim ya. Jadi kalau itu ada di hukum acara, tadi Pak Wira sudah mengatakan ada dong di hukum acaranya, begitu ya. Itu ada di hukum acara, itu bisa jadi mengikat hakim, begitu. Karena tentang prosedur bahwa harus seperti ini. Tapi kalau itu ada di hukum material, itu tergantung nanti hakim mengimplementasikannya. Kalau hakim menganggap perlu, dia mengikatkan diri terhadap ketentuan itu, seperti itu ya. Tapi itu kan adanya di UUJN ya, yang merupakan peraturan khusus tentang notaris ya, dan itu hukum material. Nah itu. Nah lalu itu bagaimana dilaksanakan oleh hakim? Nah hakim
seyogyanya melaksanakan, tetapi tidak terikat untuk melaksanakan begitu dalam konteks pelaksanaan hukum formal, karena proses persidangan ini adalah pelaksanaan hukum formal. Kalau misalnya itu diatur di dalam hukum acara, sudah jelas hakim harus melaksanakan. Ini dalam konteks proses beracara ya, proses beracara. Nah, gitu. Sama halnya dengan tadi saya berikan satu analogi ya. Misalnya di dalam Undang-Undang ITE diatur bahwa surat elektronik dan dokumen elektronik itu adalah alat bukti yang sah di persidangan, ya, dan merupakan perluasan dari pasal 164 HIR. Nah, untuk penegakan hukum pidana itu harus hakim menegakkan itu, ya. Tapi untuk perdata hakim itu tergantung kepada hakim, apakah hakim akan terikat dan menggunakan alat bukti atau tidak. Mengapa? Karena itu diaturnya di dalam hukum material. Nah, itu ada perbedaan karakter di situ. Seperti itu ya. Jadi hal-hal itu tentu saja lebih layak diatur dinormalkan di dalam undang-undang khusus, UJN dan sebagainya. Nanti hakim menerapkan hukum acara. Nah, nanti hukum acara kalau hakim itu memang dia memandang perlu dan harus menyerahkan diri, dia akan melaksanakan itu. Demikian pandangan saya, Pak Zulkifli ya, dan Zulkifli Pak Harhab. Wiraya. Ya, Iya. memang demikianlah karakter dari hukum acara itu sangat mengikat bagi hakim dan para pihak yang menggunakannya, ya. Tetapi kalau dia tidak diatur, itu hakim tidak terikat. Demikian. Prof, Pak Wira, saya sedikit ada pertanyaan jadinya. Justru karena itu satu hal tadi yang dipertanyakan adalah amanat dari UUJN ya Pak Wira ya. Ya. Amanat dari UUJN. Nah, pada satu sisi hakim apabila tidak menganggap perlu maka tidak harus. Nah, korelasinya antar undang-undang itu bagaimana jadinya, Bu? Karena kalau misalnya seperti ini, biarpun sudah menjadi suatu aturan di dalam undang-undang jabatan notaris, ternyata ada di dalam hukum material atau hukum acaranya yang menyatakan bahwa kewenangan ada pada hakim itu sendiri. Nah, mohon dijelaskan juga sih. Jadi UUJN ini posisinya di mana? Apakah sebagai suatu mengikat untuk kami saja atau kepada antar penegak hukum lainnya? Ini siapa? Saya kah atau Pak Wira? Prof dulu. Oke. UUJN itu sebagai hukum material ya. Hukum material yang memang harus dilaksanakan oleh hakim. Tetapi yang terkait tadi itu kan bahwa harus seizin itu kan terkait dengan hukum acaranya ya, hukum formalnya. Hukum formal itu harusnya diatur di dalam HIR atau hukum acara begitu. Kalau konten material itu hakim harus mengikuti, tapi kalau konten formal yang ada di dalam hukum material itu hakim lebih terikat kepada hukum acara begitu. Hukum acara. Seperti itu, Bu. Siapa tadi ya? Jawaban saya seperti itu. Jadi karena kalau tadi dikatakan dalam UJN pasal berapa ya tadi Pak Wira, punten saya Pasal 66. Pasal 66 yang mengatakan bahwa kalau hakim akan memanggil notaris ya itu harus atas seizin MKNW harus itu. MKM. Nah, itu kan termasuk pada konten hukum acara yang ada di dalam hukum material gitu kan. Ya, itu kan prosedur bagaimana caranya memanggil notaris. Nah, itu yang saya maksud. Hakim itu akan terikat dengan hukum formal yang memang hukum acara. Bukan hukum acara yang ada di dalam hukum material. Okay. Tapi itu dalam ranah perdata loh. Tadi Pak Uda sudah mengatakan ya, kok pidana mah iya hakim, tapi kalau perdata kok enggak. Karena tadi sifatnya perdata itu mengatur ya, itu tidak bisa kita hilangkan karakter umum dari perdata itu. Tapi kalau pidana itu memaksa dan kepentingan itu berbeda kan. Kalau hakim menganggap perlu memanggil notaris itu atas izin, ya dia melakukan itu. Tapi kalau menganggap hal-hal lain, dia bisa saja tidak lakukan itu. Karena itu adalah hukum acara yang ada di hukum material. Begitu maksud saya. Ya, bukan berarti tidak ada korelasinya, ya, tapi itu tergantung kepada hakim.
Karena di dalam proses perkara perdata ini tadi hakim punya keleluasaan berbeda dengan pidana. Kalau pidana hakim dia tidak punya keleluasaan untuk menerapkan hukum begitu. Boleh menanggapi? Semoga tidak salah memahami ya. Silakan Pak Zulkifli. Ya, terima kasih Prof. Eva. Apa bedanya sekarang antara hukum acara pidana dengan hukum acara perdata? Di hukum acara pidana, penyidik itu mengikuti apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dia untuk memanggil notaris dengan seizin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah gitu. Kenapa kok di perdata tidak gitu? Sementara di Undang-Undang Jabatan kita di pasal 66 itu tidak ditentukan dalam proses peradilan pidana atau ini, tapi disebut dalam proses peradilan. Proses peradilan itu artinya perdata maupun pidana gitu. Sementara kalau misalnya notaris itu tidak hadir dalam perkara perdata dan hakim bisa saja memutuskan karena dia absensi, diputuskan aja sesuai dengan apa yang diminta oleh penggugatnya gitu. Ini kan jadi merugikan notaris. Terima kasih Bu Prof. Ya, itu Pak Zulkifli. Kan kita bicara tentang keharusan dan keseyogyaan ya. Seyogyanya memang hakim mengikuti itu. Ya. Tapi kalau dia tidak mengikuti dengan pandangan lain atau dengan alasan lain yang bisa dipertanggungjawabkan, itu kan bisa saja dia. Tapi seyogyanya dia mengikuti. Kalau apa bedanya, sama-sama hukum acara, hukum formal, hukum mengatur tentang tata cara berperkara di persidangan. Hanya ada ranah tadi ya, keseyogyaan dan keseharusan atau sifatnya mengatur dan memaksa. Itu karakter itu tidak bisa hilang. Ya, seyogyanya kan memang iya, pasal 66 tadi ditaati oleh hakim. Tapi kalaupun itu ada di persidangan lalu itu dilakukan, kan tidak lalu menjadikan hakim itu melanggar peraturan terus menjadikan perkara. Itu. Ya. Kalaupun itu dimungkinkan saja untuk dijadikan perkara begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi disitulah yang saya katakan keseyogyaan atau sifat mengatur dari hukum perdata itu. Begitu Pak Zulkifli. Boleh saya bertanya sedikit lagi Bu? Pak Jul, saya moderatornya di sini ya Om. Oh, sorry, maaf, sorry. Jangan lupa maaf. Ini bukan obrolan antara Bapak berdua. Pak Wira, tolong ditanggapi ya karena sudah mau menjelang selesai. Oke. Jadi apa yang disampaikan tadi Prof. Eva dan saya menangkap ya, artinya intisari yang dipertanyakan oleh Bang Zul, artinya kenapa ini untuk proses pidana saja, ya nggak? Sebenarnya kalau kita lengkap membacanya itu untuk proses peradilan, penyidikan dan seterusnya, ya nggak? Maka itu harus dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Memang belum ada di daerah, Prof, tetapi ini yang baru adanya di tingkat wilayah dan pusat. Ya nggak? Implementasinya sampai saat sekarang nggak juga jalan tuh, di daerah juga belum ada MKN itu ya. Ini untuk khususnya di peradilan pidana, hukum acara pidana, ya nggak? Maka itu timbul pertanyaan dari Bang Zul tadi, bagaimana selama ini dalam proses peradilan perdata nggak jalan tuh pengadilan meminta persetujuan itu, sehingga dari pihak kita yang selalu katakanlah yang dipanggil-panggil menjadi tergugat, kadang-kadang sering jadi selama ini mungkin kebanyakan tergugat, kadang-kala jadi tergugat juga, ya nggak? Ya. Dengan catatan katanya untuk melengkapi atau kurang bukti ditambah notaris diada-adainnya nggak, alat bukti itu kan sudah bicara sebenarnya kan gitu, atau otentik itu seharusnya sudah bicara, tetapi dalam proses persidangan perdata tetap dimintakan juga kehadiran itu, ya nggak? Nah, jadi mungkin itu yang disampaikan Bang Zul tadi, apakah kan sudah dijelaskan juga oleh Prof. Eva juga, nah, karena ini sifatnya mengatur, tentu regulasi ini berbeda konteksnya yang memaksa pidana dan mengaturnya perdata. Nah, mungkin endingnya kalau kepuasan Bang Zul, apakah tolong ditumpangin ke hukum acara perdata? Ya Bang Zul langsung aja nanti tuh 4 mata Bang Zul. Kalau kita boleh nambahinnya gini Pak Wira, ya. Prof. Eva, karena kita lagi kemarin sudah latihan arbitrase, ya. Mendingan pakai arbitrase aja, notaris nggak diajak-ajak karena yang terlibat hanyalah para pihak gitu katanya. Mantap itu, Dewi mantap ya. Nah, terima kasih. Berarti memang kan di sini ada
yang di-highlight adalah hukum perdata sifatnya mengatur, hukum pidana sifatnya memaksa. Nah, UJN sendiri merupakan hukum material di mana ada beberapa amanat di situ seperti misalnya meminta persetujuan dari MKMW dan segala macam, itu merupakan ranahnya hukum acara. Nah, dalam hukum perdata apabila hakim menganggap perlu maka itu diadakan, tapi kalau tidak ya tidak. Begitu ya Prof ya. Karena terus terang kita sendiri sebagai notaris kadang-kadang bingung hukum material teh apa, hukum formal itu apa, acara teh ngapain gitu ya. Nah, terima kasih sudah diingatkan kembali. Menjelang berakhir karena memang sudah azan, saya minta closing statement ya dari para narasumber yang luar biasa yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pada hari ini. Ladies first ya Pak Wira ya. Prof Eva, mangga terlebih dahulu closing statement-nya. Iya, terima kasih Teh Dewi dan Bapak Ibu ya. Bagi saya itu profesi notaris itu yang penting adalah tadi ya taat azas ya dan menjunjung kehati-hatian itu sehingga bisa menjaga otentifikasi ya dari produk utamanya notaris apapun regulasinya mau HIR mau RUU Hukum Acara Perdata gitu ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Hatur nuhun. Insya Allah menjadi amanat buat kita semua, Prof. Pak Wira, silakan. Oke, terima kasih. Oke, apa yang disampaikan paparan menarik tadi oleh Prof. Eva dari 14 bab 353 pasal yang nanti akan kita kawal secara bersama-sama untuk mengimplementasikan KUH nasional. Ya, apakah dimulai nanti kita undang hukum acara perdatanya dulu, setelah itu mungkin setelah itu perdatanya, maka hal ini perlu peran serta aktif baik khususnya kepada kita untuk profesi mengawal ini dan ataupun masyarakat secara umumnya. Nah, harapan kita adalah apa yang disampaikan Prof. Closing statement menarik bahwa keabsahan daripada suatu akta otentik ini yang menjadi otentisitasnya, ya enggak? Pemenuhan formil dan material inilah yang harus dikatakanlah menjadi fondasi bagi seorang notaris untuk menjalankan jabatannya. Nah, amanah inilah yang selalu diingat-ingat jika kita kalau mau dikatakan selaku notaris dan sekaligus disebut juga dengan pejabat umum. Nah, inilah mungkin penegasannya ya. Oke, gitu saja closing statement-nya. Bu Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, dan nanti mungkin apabila RUU ini sudah diundangkan, jangan lupa kita juga menunggu untuk mensosialisasikannya ya Prof, Pak Wira ya, supaya kita jadi pinter bersama mensikapi apa sih yang diamanatkan dalam undang-undang acara perdata nanti apabila sudah ada waktunya. Prof, Pak Dr. Wira, terima kasih atas kehadirannya hari ini berbagi ilmu dengan kami. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat buat semua. Mohon maaf kalau pencapir tidak memberikan sesuatu yang luar biasa. Nanti saya titipkan ini ke Mbak Eco ya, ke Mbak Else karena di Bandung, kepada Prof. Eva, kepada Pak Dr. Wira, salam hormat dari kami semua yang ada di sini juga. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dengan topik yang lebih menarik. Sebelumnya, sebelum ditutup, nanti ada foto bersama, tapi izinkan saya kasih pantun dulu dong. Pantunnya teh biar bosen juga, ada memang ini mah closing statement dari kelompok pencapir. Siang-siang perut lapar, makan pecel pakai kecipir. Kita diskusi biar pinter, diskusi bareng kelompok pencapir. Atur nuhun, mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Foto bersama dulu ya. Iya, mangga. Yuk. Ada 5 slide, alhamdulillah pada hari ini yang bergabung ada 122 tadi Prof ya, di luar yang ada di rumah nih, Terima kasih. Yuk kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Dah. 1, 2, 3. Lagi Pak. Oke, sekarang slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Dah. Slide ketiga. Ini ada yang nanya,
Apakah ada soft file materinya? Insya Allah rekaman ini nanti kita akan tayangkan di channel YouTube Dr. DT Menyapa. Hai, Ibu jangan protes, Pak Wira jangan protes. Karena kelompok capir belum punya channel YouTube sendiri. Udah, Fer. Atur nuhun, sudah Iya, semuanya. Terima kasih atas partisipasi mangga. dari para peserta. Ibu Erni di situ ada, terus saya lihat juga Ibu Ines dari Gresik, yang saya bisa lihat aja Mbak Adianti, Bu Elvi yang sedang takziah. Selamat belajar untuk persiapan nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Dewi, wabarakatuh. itu makan. Salam, sampai ketemu lagi. Salam Pak Makan Fadli. siangnya di kampus Trisakti. Ya, Terima ayo kasih Pak, Bu Wira, kita ketemu Pada di Taris Jakarta. Fadli, salam. Pamit ya, assalamualaikum. Amin, hatur nuhun, Prof. Ya, kasih semuanya. Ana. Belanja Mbak Opi. Yang itu apa namanya? Ya, lagi cari ulos dulu buat acara. Wes. Tuh, aku WA dulu ya, bilang terima kasih ya. Pepi, terima kasih Bella.